Kehidupan masyarakat Tionghoa seperti di petak 9, sebagian besar mewakili gaya hidup etnis Tionghoa yang berada di kota-kota besar di Indonesia. Mereka pintar berdagang dan biasanya memiliki gaya hidup yang tinggi. Namun kita masih bisa menemukan masyarakat Tionghoa yang sederhana di daerah Tangerang. Masyarakat Tionghoa di Tangerang sudah datang sejak abad ke-15. Saat itu, perantau dari Cina mendarat dengan perahu-perahu kecil di ujung Pulau Jawa untuk mencari peruntungan dengan menjadi petani, buruh, dan pedagang. Lalu pada abad ke-18, rombongan Cina datang lagi, namun kali ini dengan perbekalan yang lengkap dari kaisar. Mereka kebanyakan menjadi pedagang dan kaki tangan pemerintah kolonial. Ketika Belanda memutuskan membangun pelabuhan di Batavia, masyarakat Cina diperintahkan untuk ikut membangun kota di sana. Namun sebagian dari mereka tidak ingin pindah dan tetap tinggal di Tangerang. Mereka menempati sebuah benteng sehingga sering dijuluki Cina Benteng. Namun sayang, benteng ini sudah tidak berdiri lagi. Kehidupan masyarakat Tionghoa mengalami pasang surut. Pemusnahan masyarakat Tionghoa oleh Belanda pada tahun 1740, kemerdekaan Indonesia dan pemerintah Orde Baru menjadi momen di mana masyarakat Tionghoa merasa terancam hidup di Indonesia. Beberapa dari mereka akhirnya memilih hidup jauh dari perkotaan dan keramaian. Bertani adalah salah satu pekerjaan yang paling aman ketika mereka memutuskan untuk hidup di daerah terpencil. Di Kampung Nalagati, Kecamatan Panongan, Tangerang, hidup seorang keturunan Tionghoa bernama Yap Chun Teh. Jauh dari hingar-bingar kota, kakek ini hidup bersama keluarga besarnya di rumah yang sudah diwariskan hingga generasi ketiga. Nah, kalau saya tinggal di kampung ini, memang sampai saya ini udah 3 turunan dari sejak engkong saya. Hidup itu nggak yang paling kita mengambil arah ketenangan, tiada kesenjangan sosialan, hanya tinggal di desa adalah petani. Dengan tangannya sendiri, dibantu oleh seorang karyawan dan anak-anak, Yap Chun Teh menggarap benih padi yang akan panen ketika berumur 3 bulan. Dari sinilah dia berhasil menyekolahkan anak-anaknya. Selain bertani, Yap Chun Teh juga memanfaatkan lahan kosongnya dengan menanam pisang dan tanaman lain dan memelihara hewan ternak. Dengan cara seperti ini, ketika masa kritis pun, keluarga ini masih bisa memanfaatkan hasil bumi untuk kebutuhan sehari-hari. Ketika mendekati Imlek, Yap Chun Teh dan keluarganya menerima pesanan kue keranjang dan dodol dari berbagai daerah. Tidak hanya Jabodetabek, pesanan pun datang dari luar Pulau Jawa, seperti Bali dan Lampung. Jumlah pesanannya tidak tanggung-tanggung. Ya memang kalau hari ini sih, kita memang persiapan untuk nyambut hari Imlek. Karena banyak orang yang butuh pesan gitu ya. Memang kalau 2-3 ton sih saya bikin. Kue keranjang dan dodol buatan keluarga Yap memang banyak yang pesan karena pembuatannya masih secara tradisional. Selain alami, produknya juga tahan lama walau tidak memakai pengawet. Meski tidak lagi fasih berbahasa Tionghoa, Engkong Yap masih menjaga tradisi nenek moyangnya. Sebelum melakukan sesuatu, dia selalu bersembayang menghormati leluhurnya. Masih di Tangerang, di daerah Pasar Lama, ada seorang keturunan Tionghoa juga yang berprofesi sebagai penarik beca. Tan Kim Sun, warga desa Sumur Pancing, Tangerang ini mengayuh sepeda becanya dari jam 8 pagi hingga sore untuk mengumpulkan rupiah demi rupiah. Dari gubuk kecil inilah Tan Kim Sun berangkat setiap pagi. Rata-rata penghasilan yang didapatnya sehari sekitar Rp30.000. Namun tidak setiap hari nasibnya beruntung. Kadang-kadang dalam 1 minggu itu bisa blong tuh 2 hari itu. Nggak dapat sama sekali. Munculnya ojek, baik ojek pangkalan maupun ojek online, membuat tukang becak seperti Tan Kim Sun kalah bersaing. Jika tarif tidak lebih murah, pelanggan bisa pindah ke tukang ojek.
Kebanyakan pelanggan Tang Kim Sun adalah ibu-ibu. Selain mencari yang lebih murah, pelanggan seperti ini lebih suka naik becak karena jalannya santai. Sebelum menjadi tukang becak, Tan Kim Sun pernah menjadi pelayan di salah satu pasar. Ya dulu saya waktu masih bujangan saya pernah kerja di Pasar Anyar, di toko ikan asin. Itu lama juga sih, sekitar 20 tahun lah di Pasar Anyar. Semakin tua usia, Tan Kim Sun pun tidak diperlukan lagi. Dia tersingkir oleh tenaga kerja yang lebih muda. Menarik beca adalah satu-satunya cara untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jika hari mulai senja dan keuntungan yang didapat sedikit lebih banyak dari biasanya, Tan Kim Sun menyegarkan dahaganya dengan meminum es cincau kesukaannya. Masyarakat Tionghoa telah berbaur dengan masyarakat kebanyakan. Logat bahasa dan ciri fisiknya hampir sama dengan orang Tangerang lain seperti orang Sunda atau Betawi. Tidak banyak juga yang masih mengetahui bahasa Tionghoa, namun mereka masih mengingat tradisi-tradisi yang ditinggalkan leluhur. Upacara pernikahan, penghormatan pada leluhur, dan beberapa tradisi lain masih dilaksanakan di sini. Pemirsa, itulah kisah masyarakat Tionghoa yang berhasil dihimpun on the spot malam ini. Selamat Hari Raya Imlek bagi Anda yang merayakannya. Pemirsa, ternyata vitamin C dapat melawan kanker dan mengurangi efek kemoterapi loh. Lalu berapakah kadar vitamin C yang dibutuhkan untuk membuat kulit lebih cerah dan halus? Simak infonya sesaat lagi ya, tetap di On The Spot.